Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini Bu Cucu akan menyampaikan materi pelajaran matematika yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat ada aturannya. Ya, silakan disimak ya. Yang pertama, di sini aturannya adalah jika soal terdiri atas operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka hitunglah dari kiri ke kanan. Itu yang pertama aturannya ya. Kemudian yang kedua, jika dalam soal ada dua operasi atau operasi hitung, yaitu A. Operasi penjumlahan dan perkalian, kerjakanlah perkaliannya terlebih dahulu. Yang B. Operasi pengurangan dan perkalian, kerjakan perkalian terlebih dahulu. Sama ya dengan yang A. Yang C. Operasi penjumlahan dan pembagian, kerjakan pembagian terlebih dahulu. Dan yang D. Operasi pengurangan dan pembagian, kerjakan pembagian terlebih dahulu juga, sama ya. Baik, sekarang yang ketiga. Jika terdapat tanda kurung, kerjakan dahulu operasi hitung yang berada di dalam kurung. Kemudian, operasi perkalian atau pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini ketiga aturan dalam melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Selanjutnya adalah kedudukan operasi hitung campuran. Nah, baik anak-anak, di sini ada kedudukannya yang mana dulu yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah operasi hitung kali dan bagi. Kemudian yang kedua, setelah kali dan bagi, maka kerjakan tambah dan kurang. Dan yang ketiga, kecuali jika operasi hitung itu terdapat dalam tanda kurung, maka kerjakan lebih dahulu yang berada di dalam kurung. Baru kemudian operasi hitung kali atau bagi. Dan yang terakhir, tambah atau kurang. Di sini, operasi hitung yang terdapat di dalam kurung, ini mau penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian, harus dikerjakan terlebih dahulu di yang terdapat pada kurung atau di dalam kurung. Baru kerjakan yang di luar kurung sesuai dengan urutannya. Perkalian dulu atau bagi, dan yang terakhir adalah tambah atau kurang. Nah, di sini supaya kalian bisa mengingat kedudukan operasi campuran bilangan bulat, di sini ada kedudukannya. Yang pertama kan kali dan bagi. Nah, kali dan bagi disingkat kaba. Nah, ya. Kemudian tambah kurang disingkat dengan takur. Maka kalian harus ingat kedudukan dari operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu kaba takur. Nah, dari singkatan dari kali, bagi, tambah, dan kurang. Ingat ya nak, kaba takur itu kedudukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita adalah mengetahui contoh soalnya supaya kalian lebih memahami. Yang pertama, di sini kan aturannya. Aturan yang pertama ya. Jika soal terdiri atas operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka hitunglah dari kiri ke kanan. Contoh soalnya seperti ini nak. A. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Cara mengerjakannya dari kanan ke kiri. Kanan sini langsung ke kiri. Baik, di sini Bu Cucu mempunyai operasi hitung yang A ya. 50 ditambah 15 dikurangi negatif 10 sama dengan, karena dari kiri ke kanan, maka yang dijumlahkan adalah yang 50 dulu ditambah 15. Hasilnya adalah 65. Kemudian ditulis kembali, dikurang min 10-nya.
sama dengan hasilnya 65. Ditambah-tambah dari mana Bu Cucu? Ingat ya nak, apabila di sini min atau negatif kurang kan negatif, kemudian bertemu dengan min atau negatif, kalian harus ingat sapo bene ya, sama positif, beda negatif. Nah di sini kan sama, ini min ketemu min, jadi sini positif. Positif 10 sama dengan 65 tambah 10 hasilnya adalah 75 ya, positif 75. Ini adalah contoh soal yang pengurangan dan penjumlahan. Kemudian yang B, sekarang perkalian atau pembagian. Di sini min 25 dikali 6 dibagi min 3. Ya ingat, perkalian dan pembagian hitunglah dari kiri ke kanan. Karena operasi hitungnya hanya terdapat kali dan bagi, maka dari kiri ke kanan. Baik, min 25 dikali 6. Hasilnya adalah min 150. Kemudian baru dibagi dengan min 3. Min 150 dibagi min 3. Hasilnya adalah 50. Kenapa Bu 50 kok positif? Ingat nah, sapo bene ya. Itu adalah ketentuan di pembagian dan perkalian. Sama positif, beda negatif. Karena ini sama, maka hasilnya akan positif ya. Baik, untuk selanjutnya, contoh soal untuk aturan yang kedua. Jika dalam soal ada dua operasi, yaitu A. Operasi penjumlahan dan perkalian. Kerjakan perkalian dahulu. Ingat, kerjakan perkalian dahulu apabila ada operasi penjumlahan dan perkalian. Contoh soal. 200 ditambah min 30 kali min 8 sama dengan, ingat perkalian dahulu ya, 200-nya ditulis dulu, baru yang dikerjakan adalah min 30 dikali min 8 karena perkalian ya. Nah, sudah dikalikan min 30 dengan min 8, hasilnya adalah positif 240. Ingat, sama positif ya. Jadi negatif dengan negatif jadi positif. Maka di sini hasilnya adalah 200 ditambah 240 sama dengan 440. Baik. Selanjutnya untuk yang B, operasi pengurangan dan perkalian. Kerjakan perkalian dahulu. Contoh soalnya 500 dikurangi min 20 dibagi 5. Nah, ingat yang perkalian dahulu ya, nah yang dikerjakan. 500-nya ditulis kembali. 500 dikurangi. Min 20 dibagi 5 sama dengan berapa? Min 20 dibagi 5, betul. Min 20 dibagi 5 adalah hasilnya min 4. Sekarang sama dengan 500-nya kita tulis kembali. Dan kalian harus ingat, di sini kenapa positif? Nih, min ketemu min. Min dikali min atau negatif ketemu negatif. Maka di sini adalah positif. Ingat ya ketentuan dari perkalian dan pembagian. Maka hasilnya adalah 500 ditambah 4, yaitu 504. Positif ya nak. Karena dua-duanya di sini adalah positif. Untuk yang C, operasi penjumlahan dan pembagian. Maka kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Contoh soalnya, min 45 ditambah 100 dikurangi min 20 sama dengan, ingat yang dikerjakan adalah yang pembagian dulu. Oke, di sini min 45-nya ditulis kembali, kemudian ditambah. Dibagikan dulu ini ya, jangan lupa ini yang pertama. 100 dibagi min 20 hasilnya adalah min 5. Maka di sini sama dengan min 45 dikurangi. Kok dikurangi, Bu? Nah, kalian harus ingat di sini positif, di sini negatif. Beda atau sama? Beda ya. Kalau beda adalah negatif. Bene, beda negatif. Nih, negatif. Negatif berapa? 5. Nah, sama dengan min 45 dikurangi 5 sama dengan kalian punya hutang 45. Kemudian hutang lagi 5. Jadi hasilnya akan hutang semuanya ya karena belum dibayar.
45 dengan 5, jadi hutangnya ada 50 atau min 50. Baik, untuk yang selanjutnya yang D, operasi pengurangan dan pembagian. Kerjakan pembagiannya dahulu. Contoh soalnya, 250 dikurangi min 60 dibagi 30. Baik, 250-nya ditulis kembali karena yang didahulukan adalah yang pembagiannya dulu ya. Min 60 dibagi 30 hasilnya adalah min 2. Nah, jadi kemudian ditulis kembali di sini hasilnya sama dengan 250 tulis lagi ditambah. Kenapa Bu ditambah? Ingat, sapo bene. Sama tandanya, sama berarti hasilnya positif. 250 ditambah 2 sama dengan 252. Baik, sekarang aturan yang ketiga. Jika terdapat tanda kurung, kerjakan dahulu operasi hitung di dalam kurung. Kemudian operasi perkalian atau pembagian. Selanjutnya yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Baik nak, contoh soalnya adalah 200 dikali 15 dibagi 3 ditambah min 40 dikurangi 8. Panjang banget ya Bu Cucu. Ya, nggak apa-apa, nah kan namanya juga operasi hitung campuran. Ya, baik, untuk selanjutnya di sini adalah 200-nya disimpan. Kemudian di sini 15 dibagi 3. Kenapa Bu kok 200-nya nggak dihitung dulu, nggak dikali ke 15? Ingat, di sini adalah aturannya dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Lihat di sini. Lihat soalnya. Mana yang di dalam kurung? Yang ini Bu. Bukan, yang ini adalah hanya pembatas bahwa ini adalah bilangan negatif. Yang operasi hitung di dalam kurung ini. Nah, ini adalah yang pertama yang harus dikerjakan ya. Sesuai dengan aturan yang ketiga. Baik, 15 dibagi 3 berapa? Betul, hasilnya 5. Ya, langsung kita tulis kembali 200-nya. Dikali 5, karena sudah dibagi ya. 5 hasil dari 15 dibagi 3 adalah 5. Ini terlebih dahulu dikerjakan. Kemudian ditambah min 40. Dikurangi min 8. Ditulis kembali ya, nah ya. Baru sama dengan di sini 1000. Bu, 1000 dari mana? Ingat nak, di sini tinggal ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang perkalian. 200 kali 5, 1000. 1000 ditambah min 40 pindahkan, kemudian min 8 pindahkan. Sama dengan kembali. 1000-nya tulis lagi, kemudian dikurangi 40. Bu, kok dikurang 40? Ingat lagi ya nak, di sini positif, di sini negatif. Sapo bene, sama positif, beda negatif. Berarti ini beda, berarti hasilnya negatif. Min 40 dikurangi 8. Selanjutnya, 1000 dikurangi 40 adalah 960. Dikurangi lagi 8, hasilnya adalah 952. Ya nak ya, ini adalah hasilnya 952. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru. Semoga penjelasan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan apabila memang jika kalian belum paham, maka silahkan boleh bertanya kepada Ibu Guru. Baik, Bu Cucu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.